Wanda. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini Bu Wanda? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa bahagia ya. Iya, selamat bahagia Pak. Oke. Oke. Ya Bu Wanda, hari ini saya mau melakukan percakapan nih, pra-observasi atau sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu. Nanti saya akan mengevaluasi proses pembelajaran yang di kelas, yang Ibu nanti lakukan di kelas. Gimana Ibu? Iya baik Pak. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses yang akan dilakukan di kelas dengan baik atau tidak, ya Bu, dan mengevaluasi apa saja yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan dalam melakukan perbaikan supaya anak-anak itu belajarnya nyaman dan sebagainya. Gimana seperti itu? Ya baik Pak. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Wanda. Siap Ibu Wanda? Insya Allah siap Pak. Ya, yang pertama saya ingin mengetahui tujuan dari pembelajaran pelajaran Ibu yang akan nanti Ibu terapkan di kelas. Bagaimana Ibu? Iya, jadi tujuan pembelajaran geografi di kelas 11 itu ada 3 Pak. Yang pertama itu peserta didik itu memahami berbagai permasalahan terkait dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian mereka itu bisa menganalisis faktor-faktor penyebab dan juga dampak dari permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan terkait dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oh baik, jadi anak-anak itu yang diharapkan supaya mengetahui, terus memahami dan menemukan ya dari permasalahan solusi tersebut ya Bu ya. Iya. Kemudian di area pengembangan ya, sebelah mana yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran geografi tersebut Bu? Iya, jadi saya ingin lebih area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran yang benar-benar memfasilitasi murid itu sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka Bapak. Jadi intinya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi pada siswa tersebut. Oke, jadi yang ini yang diharapkan untuk kebutuhan murid ya Bu ya? Iya, memahami kebutuhan mereka Pak. Ya, jadi kemudian bagaimana dengan rancangan pengembangan pembelajaran yang akan Ibu susun untuk pembelajaran yang akan datang nih Bu? Iya, jadi saya pastinya sudah membuat modul gitu Pak terkait dengan materi tentang permasalahan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian di modul tersebut saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional murid. Jadi selain saya melengkapi ataupun memahami mereka menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi, saya juga istilahnya bagaimana murid itu dikondisikan hatinya dulu, perasaannya dulu, emosinya dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, saya juga menyediakan berbagai jenis konten termasuk diferensiasi konten dalam proses pembelajaran diferensiasi. Ada yang berupa gambar, kemudian ada juga yang berbentuk artikel, dan saya juga menyediakan tayangan-tayangan dari YouTube yang memang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi yang Ibu mau terapkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya? Iya. Dan KSE-nya emosional, sosial dan emosionalnya. Jadi anak-anak itu dibagi kelompok supaya anak-anak yang kurang pengetahuan atau yang kurang lah, terus mereka bisa belajar dengan teman sejawatnya ya Bu ya? Iya, bisa berkolaborasi sih Pak antara satu dengan yang lainnya, karena kita tahu kan Pak bahwa murid itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi saya berusaha untuk memfasilitasi mereka dengan beberapa model pembelajaran diferensiasi yang saya akan terapkan di kelas mereka. Baik. Nah,
Kemudian untuk media, nah media apa saja yang akan Ibu gunakan nih? Nah, kira-kira media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran geografi terkait dengan materi permasalahan flora dan fauna ini yaitu tentunya saya akan menayangkan video, Pak. Kemudian saya juga akan nge-print gambar ataupun artikel yang akan saya tempel di beberapa sudut kelas, itu berguna untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi mereka kan nggak bisa diem ataupun anteng di satu titik itu, Pak. Jadi mereka bisa ke beberapa titik di dalam kelas tersebut supaya mereka sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu, Pak. Oh baik, berarti bukan hanya satu metode saja yang akan Ibu gunakan ya. Bukan hanya satu media saja. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan masuk ke kelas? Dan di kelas berapa dan jam keberapa nih yang Ibu masuk? Iya, insya Allah saya akan mengajar mata pelajaran geografi ini di hari Rabu besok, Pak. Di hari Rabu besok jam pelajaran pertama seperti itu, Pak. Oh baik Ibu, Anda besok setelah Ibu selesai pembelajaran di kelas dan saya melihat bagaimana pembelajaran di kelas Ibu, nah nanti kita bisa melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Iya, siap, Pak. Untuk sekarang saya rasa sudah cukup Bu, percakapan kita, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya Fatur untuk mempersilahkan teman-temannya memimpin berdoa. Silakan. Siap, berdoa, mulai. Selesai. Silakan. Ucapkan salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, baik ya. Setelah ini kita akan Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ini kelas 11-1 ya. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian untuk melihat teman-temannya kira-kira hadir atau tidak ya. Oke, yang pertama ada Ahmad Nur Sodik. Ada ya Ahmad ya. Kemudian ada Alia Zahra, Yonara Salosa, dan yang terakhir ada Zahra Amelia Agni. Semangat ya Zahra ya. Iya, Masya Allah. Oke, nah hari ini anak-anak sebelum memulai proses pembelajaran, kita relaksasi pikiran kita dulu. Jadi kalian benar-benar siap untuk memulai proses pembelajaran dengan baik. Oke, sekarang kalian bisa letakkan HP kalian ataupun benda yang kalian pegang, ya. Benar-benar kalian rileks gitu kondisi badannya, oke? Kemudian kalian bisa nyender di bangku kalian masing-masing, ya. Bisa bersender di bangku kalian masing-masing. Kita akan sejenak untuk relaksasi. Kalian bisa dengarkan musik ini ya sebagai istilahnya apa ya? Ini inti dari relaksasi tersebut ya. Bisa tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu ya. Bisa tarik nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan perlahan ya. Kemudian boleh pejamkan mata kalian sejenak. Kan seluruh tubuh kalian nyaman dengan apa yang kalian lakukan selama ini. Silakan perlahan untuk buka mata kalian dan bisa lihat sekeliling kalian. Ada yang nangis. Semoga dengan relaksasi ini kita bisa dalam kondisi yang
baik-baik saja, bisa dalam kondisi yang lebih positif lagi, dan bisa lebih semangat lagi. Beri aplaus untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas, bisa tolong dibaca nak, materinya tentang apa? Oke, terkait dengan permasalahan flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum membahas materi ini, ada yang masih ingat nggak pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Boleh tunjuk tangan? Kita membahas tentang apa? Tentang? Boleh? Silakan. Tentang apa nak? Tentang keanekaragaman hayati. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan permasalahan flora dan juga fauna yang terdapat di Indonesia. Jadi, tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, kita akan mampu memahami berbagai permasalahan terkait dengan flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kalian nih tujuannya yaitu bisa menganalisis apa sih faktor penyebab dan juga dampak dari permasalahan terkait dengan flora dan juga fauna. Dan yang terakhir, poin yang ketiga berkaitan dengan kalian bisa menerapkan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan persebaran flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian kita lihat video sejenak ya, untuk bisa kalian itu ada gambaran terkait dengan permasalahan flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Yang bernama Hope dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, dia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Kedengaran nggak? Sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan... Oke. Dari video yang kalian amati selama beberapa menit itu tadi, apa yang bisa kalian lihat? Siapa yang mau ungkapin pendapatnya boleh? Apa yang bisa kalian lihat? Silakan Maulida. Jadi kalau menurut saya di Indonesia itu udah banyak banget terjadi kayak perburuan liar atau perusakan habitat. Banyak kayak apa ya, hewan endemik itu tuh yang punah karena oleh manusia. Iya, boleh kasih aplaus untuk Maulida. Benar banget bahwa kepunahan hewan yang ada di Indonesia itu semakin lama itu semakin menjadi. Oke, bisa difahami ya? Jadi sekarang nak, Ibu akan membagikan LKPD terkait dengan beberapa permasalahan terkait flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan yang sudah kita tentukan kemarin. Ibu bagi menjadi 5 kelompok, dan 5 kelompok tersebut akan membahas permasalahan yang berbeda. Nah, Ibu kasih arahan ya. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kalian mengerjakan LKPD ini. Jadi ada 5 LKPD, kalian beri nama anggota kelompok kalian sesuai dengan nama jenis hewan ataupun tumbuhan yang kalian analisis di permasalahan ini. Ya, kemudian setiap kelompok Ibu akan beri waktu kurang lebih 15 menit untuk menyelesaikan 3 permasalahan yang terdapat dalam LKPD ini. Kemudian nanti setelah selesai, kalian dari masing-masing kelompok, dari kelompok pertama sampai dengan kelompok terakhir, bisa untuk presentasi di depan untuk menyajikan hasil presentasi kalian. Oke? Sekarang Ibu bagi ya menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompok ini, silakan mulai dikerjakan ya. Ibu akan mulai membimbing dari kelompok yang pertama. Silakan. Itu bisa di-scan ya nak ya? Bisa di-scan ya?
Bisa di-scan. Pakai Google Lens ya. Ini kan kelompok apa? Gajah ya? Kelompok gajah. Gajah kurcaci gitu ya. Kemudian anggotanya bisa ditulis ya. Waktunya 15 menit ya. Dan ada 3 permasalahan yang akan kalian selesaikan. Intinya permasalahan apa aja, penyebabnya karena apa, dan yang terakhir ada solusi gitu. Oke? Oke, nah, udah selesai belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti yang belum bisa untuk kedepannya bisa selesai ya, semoga ya. Kita ice breaking dulu ya, oke? Jadi Ibu akan memberikan dari satu kelompok ini satu ini, ya, satu coklat. Bisa tolong bantu Ibu Joshua untuk yang di belakang sana? Nah, kalian bisa berdiri sekarang. Berdiri semuanya tanpa terkecuali. Nih ya, bisa geseran ke arah sini, Nak. Ya. Kamu di sini, Nak. Di sini nih. Ya, di sini. Di sini. Oke? Nah. Oke, jadi ice breaking-nya kalian fokus pada coklat yang ada di tengah kalian. Ketika Ibu bilang sakit, ketika Ibu bilang Randi agak sini, Randi gabung sama Sodik ya. Ketika kalian Ibu dengar Ibu bilang kata sakit, kalian akan memegang perut kalian. Perut sakit. Bisa dipahami? Ya. Oke. Halo. Silakan fokus terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu akan bilang sekat. Sekarang Ibu akan bilang sakit. Sikat. Boleh kasih aplaus untuk kalian semua. Sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok yang siap untuk melakukan presentasi. Nah, teman-teman yang lain boleh menanggapi teman yang presentasi, boleh mengajukan pertanyaan atau lain sebagainya. Oke, silakan kelompok yang siap Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk presentasi di depan. Silakan kelompoknya Fatur, Chelsea, kemudian ada Yonara, ada Maulida, Safna, dan Keisha. Silakan. Suaranya bisa lebih keras ya, Nak ya? Gak usah, Nak. Langsung ke permasalahan aja. Bisa Assalamualaikum dan lain sebagainya. Perkenalan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan hasil kerja kami tentang gajah kurcaci. Di sini saya sebagai moderator Pak Rozak. Saya mau saya Nara Salsa. Suaranya bisa lebih keras ya? Di sini langsung saja kisah gajah kurcaci di Kalimantan yang terancam punah. Terus di sini kami juga menganalisis gimana sih solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi menurut kami solusinya adalah dengan meningkatkan undang-undang untuk melindungi satwa liar dan juga mengedukasi masyarakat serta mengadili masyarakat yang melakukan perburuan liar. Dan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh mengajukan pertanyaan ya. Ya, silakan. Maria bisa berdiri, Maria. Bertanya, menurut kalian apakah dampak yang akan terjadi di lingkungan sekitar jika populasi terus meningkat? Populasi Gajah tersebut, kalau meningkat tuh kayak gimana dari meningkat atau menurun ya, Nak ya? Menurun ya berarti ya. Oke. Silakan. Sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan Maria. Jadi untuk di lingkungan kita sendiri itu kan tidak ada gajah kurcaci. Gajah kurcaci itu kan hanya ada di Kalimantan. Jadi kemungkinan besar kalau gajah kurcaci itu populasinya menurun, maka itu mungkin
Ya, mungkin kalau misalnya populasinya menurun ya, di sana bakal kekurangan yang namanya flora atau fauna endemik. Terus kalau misalnya kan Indonesia ini kan dikenal dengan keanekaragaman hayatinya itu kan banyak banget ya. Jadi bakalan dikisih identitas kalau misalnya fauna yang udah jadi endemik, udah jadi ciri khas dari daerah tersebut itu malah hilang. Kita bakal krisis identitas, nggak bakal disebut keanekaragaman hayati lagi. Iya betul. Boleh kasih aplaus untuk jawaban dari kelompok yang pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf kepada kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir ya, kelompoknya Bunga, kemudian ada Rahma, Alia, kelompoknya Navita, dan ada siapa namanya? Iya, silahkan. Ini membahas tentang flora nih. Dari tadi kan kita fauna ya, hewan-hewan. Kalau yang ini membahas tentang flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami di sini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan, faktor penyebab, serta solusi mengenai permasalahan kepunahannya anggrek. Yang pertama yaitu ya, maaf sebelumnya perkenalkan saya Alia Azhara. Saya Rahma. Soal pertama akan dibacakan oleh Rahma. Ini saya akan membacakan permasalahan yang terjadi akibat kepunahan anggrek. Nah, permasalahannya ini bahwa kerusakan yang terjadi akibat kerusakan habitat alami yang menyebabkan banyak tumbuhan kesulitan bertahan hidup karena ulah manusia. Sekian presentasi dari kami. Kita membuka sesi pertanyaan. Silakan Walida. Jadi izin bertanya, kan tadi yang dibahas anggrek ya. Itu tuh kenapa? Apa sih bedanya anggrek sama bunga lain? Kenapa kok anggrek yang diambil dan dieksploitasi sehingga menyebabkan kepunahan? Padahal ada banyak bunga lain. Apa istimewanya? Makasih Maulida atas pertanyaannya. Ini saya akan menjelaskan dari pertanyaan Maulida sendiri. Jadi mengapa anggrek itu banyak diminati? Karena dari proses yang kita lalui, kita merawat dari kecil hingga besar itu memerlukan waktu yang lama dan hasilnya itu sangat memuaskan, dan jika dijual harganya itu bisa melambung tinggi. Dari bibit yang biasanya hanya dijual per bakal 50.000, jika sudah bermekaran bisa mencapai jutaan rupiah. Wah, betul banget ya. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok anggrek ya, sudah melakukan presentasinya dengan sangat baik ya. Ibu apresiasi untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok anggrek yang sudah melakukan presentasinya dengan baik. Kalian bisa fokus ke handphone kalian. Ibu sudah membuat kurang lebih 10 soal pilihan ganda di aplikasi Quizizz. Ya, silakan buka. Untuk kodenya, Ibu berikan sekarang. Kode Quizizz-nya yaitu beberapa huruf ini. Kelihatan? 893 06 689. Di situ nanti akan ada ranking nih. Kalian yang tercepat dan paling fokus akan mendapatkan urutan yang pertama. Udah seperti itu. Salah satu. Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Terkait dengan beberapa pemahaman soal. Ada berapa soal tadi, Nak? Ada 10 soal. Kalau misalkan tadi kalian fokus, pasti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sekarang kita akan berusaha untuk melakukan upaya refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ibu minta untuk siapa tadi yang sudah Ibu amanahkan membagikan sticky note ya? Silakan, iya, boleh. Silakan dibagi, Nak, sticky notes-nya. Sticky notes-nya dibagi, kemudian dibagi ke kawan-kawan yang lain.
satu individu satu. Nulisnya jangan di halaman yang lengketnya ya, nanti untuk nempel ke depan. Jadi ada 3 pertanyaan ataupun sebagai refleksi kita hari ini. Sudah, Rahma? It's okay, nggak apa-apa. Sudah semua ya? Ibu minta tolong dong sama siapa ya kira-kira? Ibu minta tolong sama 3 anak untuk membacakan refleksi dirinya dan temennya mungkin secara random ya. Oke, yang pertama Ibu minta tolong Fatur, silakan Fatur. Silakan Fatur. Maju ke depan terus dibaca refleksi dari kamu sendiri dan temennya salah satu aja. Sina, dibaca boleh. Untuk refleksi dari aku sendiri itu kan, Ya. yang pertama itu apa saja yang dipelajari atau didapatkan dari pembelajaran tadi. Jadi aku mendapatkan itu kayak bagaimana terjadinya kepunahan flora dan fauna serta solusinya. Iya. Terus yang kedua itu hal apa saja yang Anda pelajari, yang aku ada pelajari itu ada banyak. Salah satunya itu ada permasalahan, akibat serta solusi dari kepunahan. Iya. Dan yang terakhir itu ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mencari analisis ini tuh tidak, karena dari kelompokku sendiri itu untuk mencari pramateri yang disediakan oleh Bu Anda itu ada di internet, jadi kita mudah untuk mengaksesnya serta menganalisisnya. Sekian dari refleksi saya. Terima kasih. Iya, boleh kasih aplaus untuk Fatur. Hal baru apa sih yang aku dapat? Nah, aku jadi tahu bagaimana sih solusi-solusi cara meningkatkan kembali flora-flora yang sudah mulai punah. Lalu kendalanya itu tidak ada kendala karena tadi sudah disampaikan oleh Fatur. Jadi untuk mengakses atau mengetahui tentang flora fauna itu bisa diakses dari internet, jadi lebih gampang, dan untuk pembelajaran hari ini tidak ada kendala sama sekali dan menyenangkan. Terima kasih Winda. Ya. Oke. Terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah memberikan refleksinya hari ini terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lewati hari ini. Oke. Kemudian kita gimana? Ibu mau nanya perasaan kalian hari ini gimana? Happy, senang. Sedih di awal ya, ada yang nangis ya. Waktu refleksi diri. Awalnya kayak nggak serius, tapi lama-kelamaan kok kayak sedih gitu ya. Iya, supaya lebih semangat lagi kita tadi refleksi itu ya. Oke, jadi terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan proses pembelajaran hari ini dengan sangat baik, sangat semangat ya. Ibu apresiasi untuk kalian. Kemudian di minggu yang akan datang kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana sih upaya konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Ibu ucapan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap menjaga semangat kalian ya, nggak cuma di pelajaran Ibu saja, tetapi di pelajaran-pelajaran yang lain, dan sampai di menit-menit yang lain, sampai sore nanti tetap semangat. Ibu rasa cukup, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Silsipung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Prinseu, SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Pita sebagai pengajar praktik dan Ibu Wanda sebagai guru geografi di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu berdua yang sangat luar biasa, yang sangat super lah. Gimana kabarnya Bu Pita? Alhamdulillah baik Pak. Bu Wanda? Nah ya, pada percakapan pasca observasi ini, sebelumnya proses ini sudah dilakukan sudah 2 kali kegiatan, yaitu sebelumnya kita lakukan percakapan pra observasi dan observasi. Kali ini kita pasca operasi. Nah,
tujuan dari dilakukannya observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kemarin proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wanda di dalam kelas. Ya, selain mengenai evaluasi, mengrefleksi bagaimana proses yang sudah Bu Wanda lakukan untuk mengambil langkah ke depannya dalam perbaikan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran di dalam kelas. Ya. Nah, saya kemarin sudah melakukan observasi di kelas yang Bu Wanda. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Boleh Bu Wanda? Iya, dengan senang hati Bapak. Oke, ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Wanda setelah dilakukan kemarin pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaan saya awalnya deg-degan sih Pak. Mungkin merasa ada yang menilai atau menguasai proses pembelajaran yang saya lakukan. Tapi itu cuma di menit-menit yang awal dan di menit-menit yang berikutnya sampai dengan pembelajaran itu selesai, alhamdulillah perasaan saya lebih tenang Pak. Oh iya, jadi kayak ada yang ngawasi ya. Iya, Padahal ya, ngawasi gitu, Pak. sebenarnya nggak diawasi sih. Ya, sebenarnya ya hanya kita kan sama-sama. Ya, nah, kira-kira ada hal yang baik dari proses pembelajaran yang Bu Wanda lakukan kemarin atau area pengembangan yang dicapai seperti apa Bu? Alhamdulillah dari tujuan pembelajaran yang saya buat, area pengembangan yang sudah dicapai, siswa-siswi ataupun peserta didik yang ada di kelas saya, alhamdulillah sudah mencapai target Bapak. Misalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah berusaha untuk bagaimana murid ataupun peserta didik itu bisa terakomodasi dengan berbagai kebutuhan belajarnya. Iya, iya. Nah, kalau dari skala 0 sampai dengan 10 nih, kira-kira Bu Wanda ada di posisi mana nih? Saya rasa sekitar 8,5. 8,5 ya. Nah, menurut Bu Wanda ada hal yang harus diperbaiki nggak ke depannya untuk proses pembelajaran di kelas Bu Wanda? Ada beberapa hal yang bisa saya coba untuk pembelajaran geografi di selanjutnya di kelas tersebut, yaitu di kelas 91. Padahal awalnya saya sudah menerapkan KSE dalam proses pembelajaran, tapi masih ada beberapa siswa, 1 atau 2 anak seperti Joshua dan Randy. Jadi mereka itu kayak nggak serius waktu saya menerapkan KSE, yaitu tadi stop ke mereka Pak. Jadi mereka kayak menganggapnya saya bercanda gitu, tapi karena sugesti ataupun afirmasi positif ke mereka. Karena kan saya tujuannya supaya bagaimana mengkondisikan mereka supaya siap untuk belajar gitu Pak. Jadi ada beberapa PR yaitu jualan itu supaya menganggap bahwa training stop ini sangat bermanfaat untuk mereka supaya mereka nanti bisa siap untuk menerima belajar. Nah, ya, benar ya. Nah, umpamanya ada nggak sih kiat-kiat yang dilakukan supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan Bu Wanda, supaya anak 2 ini sesuai dengan harapan itu seperti apa? Ada nggak kiat-kiat ini? Ada sedikit kiat-kiat untuk membuat 2 siswa ini yang tadi sebutkan tadi supaya lebih fokus lagi. Jadi saya akan menerapkan teknik-teknik KSE yang lain kepada 2 anak ini sehingga mereka bisa merasakan bahwa ketika mereka itu tenang ataupun mereka itu dalam posisi siap dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih nyaman dalam belajar gitu. Enggak yang diomongin dengan kita seperti itu nggak serius, jadi mereka nggak siap gitu. Nah, kira-kira kapan Bu Wanda akan melakukan proses pembelajaran sehingga anak-anak dapat memaksimalkan keterampilan mereka atau proses pembelajaran yang maksimal? Insya Allah akan saya lakukan di pertemuan yang akan datang setelah mengevaluasi apa saja yang saya rasa kurang dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi akan melakukan proses pembelajaran perbaikannya ke depannya ya Bu ya. Baik, semoga berhasil ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Saya Yasir Sipung
CGP Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu.